طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan masuki insyaallah ta'ala bagian akhir dari yang kelima, yaitu bab tentang kewajiban mendakwahkan tauhid. Memasuki dalil yang ketiga, penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, walahuma an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur, berasal dari kaum Ansar, wafat tahun 88 Hijriyah, dan umur beliau ketika itu sudah melewati 100 tahun. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari peperangan Khaybar. Khaybar itu adalah peperangan kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, la utiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera kepemimpinan perang besok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memenangkan kaum muslimin melalui kepemimpinannya besok hari. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha, maka manusia atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu yadukun, sebutkan di keterangannya, yadukun ayyuhum, mereka berdiskusi, mereka membicarakan di malam tersebut siapakah gerangan yang akan diberikan bendera kepemimpinan perang tersebut. Artinya masing-masing mereka menginginkannya. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha, maka ketika masuk waktu pagi, para sahabat pun bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap mereka berharap dialah yang akan diberikan bendera kepemimpinan perang itu. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali ibn Abi Talib, mana Ali bin Abi Talib? Faqila huwa yashtaki ainai, maka dikatakan kepada beliau, Ali sedang sakit mata. Jadi Ali tidak datang karena sedang sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, maka para sahabat pun mengirim orang untuk menjemput beliau, maka beliau pun didatangkan. Fa basaqa fi ainaihi wa lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakannya. Fa bara'a ka'allam yakun bihi waja'un, maka beliau pun sembuh seketika itu juga, seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Fa'atahu rayah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ali bendera kepemimpinan perang itu. Waqal, dan bersabda padanya, unfuth ala rislik, ala rislik, majulah engkau secara perlahan, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di halaman benteng mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi,
dan kabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka yang merupakan hak Allah di dalam Islam, yaitu ajaran-ajaran Islam yang mereka harus amalkan setelah masuk Islam. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Karena demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki onta merah. Inilah jamaah sekalian, hadis terakhir dalam bab yang menjelaskan tentang kewajiban mendakwahkan tauhid. Dari hadis yang mulia ini kita bisa memetik banyak sekali pelajaran, namun pelajaran yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu tentang dakwah tauhid. Paling tidak ada 3 pelajaran penting terkait dengan dakwah. Yang pertama adalah kewajiban mendakwahkan Islam. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini terkait dengan pembahasan kita adalah kewajiban mendakwahkan Islam. Itulah yang Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat beliau, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan itu pula yang harus kita amalkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka berdakwah itu adalah jalan kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, sebagaimana juga telah kita bahas di dalil yang pertama dalam bab ini. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, ilmu yang terang. Aku dan para pengikutku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Bahkan jemaah sekalian, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita. Tujuan daripada jihad itu adalah untuk menebarkan dakwah. Artinya jihad itu untuk mengajak orang masuk surga, bukan mengirim orang ke neraka. Itu inti daripada jihad. Sehingga kalau mereka seandainya tidak menghalangi kaum muslimin berdakwah, tidak memerangi kaum muslimin, mereka pun tidak perlu diperangi. Yang diperangi oleh kaum muslimin ketika mereka menghalangi dakwah kaum muslimin atau mereka memerangi kaum muslimin. Seandainya kaum muslimin datang ke satu negeri, mendakwahi mereka, dan mereka membiarkan saja, mereka mau masuk Islam bahkan, maka tidak diperangi oleh kaum muslimin. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga ada faedah penting. Kita pun paham batilnya apa yang dilakukan oleh para teroris. Mereka yang mengaku berjihad, dan merekalah yang merusak nama baik jihad dan bahkan nama baik Islam. Karena kemudian orang-orang kafir atau orang-orang munafik, yaitu orang-orang liberal, muslim tapi liberal, mereka kemudian memanfaatkan perbuatan para teroris itu untuk menjelek-jelekkan Islam. Padahal mereka sebenarnya tahu itu hanya perbuatan teroris, nggak sesuai ajaran Islam. Mereka tahu itu. Tapi mereka memanfaatkan. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan, mereka memanfaatkan perbuatan teroris untuk menjelek-jelekkan Islam. Padahal apa yang dilakukan oleh teroris itu bertentangan dengan Islam. Lihatlah dalam hadis ini. Nabi SAW ini sudah di medan jihad loh. Tapi beliau tidak mengatakan langsung dihabisi saja mereka. Tapi dakwahi dulu. Ajak mereka masuk Islam. Selamatkan mereka dari azab yang pedih, dari api neraka. Itu tujuan jihad. Ajak mereka masuk surga supaya mereka berbahagia, supaya mereka selamat. Bukan ketemu mereka langsung dibom begitu saja. Enggak seperti itu. Ini hanya salah satu
penyelewengan jihad versi teroris. Hadisnya jelas. Nabi SAW mengatakan kepada Ali, majulah secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Bukan langsung bunuh mereka. Apalagi membunuh wanita dan anak-anak. Itu pun juga terlarang. Membunuh wanita dan anak-anak, membunuh orang tua, dan membunuh semua yang tidak ikut memerangi kaum muslimin, itu dilarang. Jadi dalam jihad yang dibunuh hanya yang memerangi kaum muslimin. Membunuh semua yang tidak ikut memerangi kaum muslimin itu dilarang. Walaupun dia laki-laki kuat, tapi dia nggak ikutan memerangi kaum muslimin, dia kafir, tapi dia tidak ikut di barisan orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, dia nggak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu hanya yang memerangi kaum muslimin. Apalagi sampai membunuh wanita dan anak-anak, lempar begitu saja. Kan membunuh orang kafir yang seharusnya dilindungi. Contohnya siapa? Orang kafir yang harus dilindungi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Itu wajib dilindungi, bukan dibunuh. Dosa besar kita membunuh mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara, maka siapa yang membunuhnya, dia akan mencium harumnya surga. Jadi itu bukan jihad, itu adalah terorisme yang mungkin ada kemungkinan besar itu sengaja mereka lakukan untuk menjelek-jelekkan Islam. Atau mereka melakukan itu tanpa mereka sadari. Mereka dijebak oleh orang-orang munafik, oleh musuh-musuh Islam, sehingga mereka mengira sedang berjihad, padahal mereka hanyalah menjelek-jelekkan Islam dan merusak nama baik amal ibadah jihad fi sabilillah. Dan apabila ada kemudian seorang muslim yang membenci ajaran jihad, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Hanya karena perbuatan oknum teroris, lalu dia membenci syariat berjihad, padahal yang diklaim sebagai jihad oleh para teroris itu bukanlah jihad yang sebenarnya, namun seorang muslim jadi benci syariat berjihad, maka dia bukan muslim lagi. Karena membenci satu ajaran Islam adalah pembatal keimanan. Surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir. Karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Walaupun mereka sholat, puasa, zakat, haji, enggak ada gunanya. Allah hapuskan amalan orang yang membenci salah satu ajaran Islam. Walaupun ajaran itu dia amalkan. Bahkan walaupun ajaran itu dia amalkan, tapi dia benci, maka dia bukan lagi seorang muslim. Apalagi kalau disertai dengan hina, olok-olok, maka tentu ini lebih parah lagi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian cari-cari alasan. Walaupun kalian main-main, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Main-main saja, memperolok-olok syariat untuk tujuan main-main, untuk lucu-lucuan, itu menyebabkan pelakunya kafir, kata Allah. Bagaimana lagi dengan orang yang sungguh-sungguh bermaksud menghina, melecehkan, merendahkan, dengan mengatakan misalkan syariat berjihad itu intoleran, syariat berjihad itu radikal, dan seterusnya, maka itu adalah pembatal keislaman. Jadi jamaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kewajiban berdakwah, dan bahwasannya di medan jihad sekalipun masih diwajibkan berdakwah, dan itulah tujuan daripada jihad fi sabilillah. Bahkan orang-orang Yahudi yang di Khaybar itu sebenarnya mereka sangat pantas untuk dihukum mati, karena mereka itu sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk menjaga keamanan, saling menjaga keamanan di kota Madinah.
dan sekitarnya. Tapi mereka ikut membantu orang-orang musyrik yang datang dari Makkah dan dari tempat yang lainnya untuk membunuh kaum muslimin. Ini luar biasa kejahatan mereka. Tapi ternyata Nabi SAW tidak langsung mengirim pasukan untuk menghabisi mereka, tapi mengajak mereka masuk surga, selamat dari api neraka. Kemudian pelajaran yang kedua terkait dengan dakwah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita besarnya pahala berdakwah. Besarnya pahala berdakwah. Kata Rasulullah SAW, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am." Maka demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dakwah yang engkau sampaikan, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, Imam Nawawi mengatakan, maksud Nabi SAW adalah sekedar untuk pendekatan makna bahwa besarnya pahala berdakwah itu. Maksud beliau, pahala berdakwah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebesar, sebanyak, dan semewah apapun dunia yang kita miliki, maka pahala dakwah itu lebih baik. Ini makna ucapan Nabi SAW. Jadi ini adalah ungkapan yudrabu bihil mathal, untuk sekedar perumpamaan saja bagi orang-orang Arab di masa itu. Jadi ini bahasa Nabi SAW untuk orang-orang Arab di masa itu. Ketika dikatakan lebih baik daripada unta merah, maka itu maknanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bukan secara lafaz lebih baik daripada unta merah. Mungkin kita orang Indonesia ya sama saja mau unta merah, putih, hitam, disembelih hasilnya sama. Tapi maksud hadis ini adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan itu ditegaskan lagi dalam banyak hadis, di antaranya dalam riwayat Al-Bukhari juga dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Berjaga semalam atau satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di atasnya. Wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan tempat cambuk seorang dari kalian di surga kelak itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Warauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan perjalanan pagi hari ataupun siang hari, perjalanan sore hari ataupun pagi hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Begitu pula hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu amalan sunnah. Apalagi berdakwah. Berdakwah kan amalan wajib. Minimalnya wajib kifayah. Minimalnya wajib kifayah. Dan bisa menjadi wajib ain bagi setiap kita yang punya tanggung jawab. Ya, minimalnya wajib ain itu kita berdakwah kepada keluarga kita sendiri. Jadi tentu yang dimaksudkan Nabi SAW di sini adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena sebanyak apapun harta dunia yang kita miliki akan habis, selesai di dunia ini saja. Dunia masih ada pun kita sudah mati, kita nggak bisa menikmati lagi. Dinikmati oleh orang lain. Tidak akan menemui kita di alam kubur.
Oleh karena itu, semua amal-amal soleh dan ganjarannya lebih baik daripada dunia dan isinya, karena ganjarannya itu kekal abadi dan dalam keadaan jauh lebih nikmat. Bayangkan saja jamaah sekalian, orang yang paling rendah kedudukannya di surga memiliki surga yang seperti dunia, ditambah 10 kali lipat. Itu orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Mau tidak jadi orang yang paling rendah kedudukannya di surga? Jangan ya, karena dia yang terakhir keluar dari neraka. Mudah-mudahan tidak ya, tapi mending daripada enggak. Orang yang paling rendah kedudukannya di surga adalah yang terakhir keluar di neraka. Dia punya surga seperti seluruh dunia dikali 10. Ditambah 10 kali lipat. Jadi nggak ada apa-apanya dunia ini, segala kenikmatannya dibandingkan dengan surga. Jadi nggak usah silau melihat si fulan punya 3.000 triliun. Mau jalan ke Mars dan lain-lain. Nggak usah silau, nggak ada apa-apanya. Itu hanya tidak lebih dari satu sayap nyamuk.